Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Narasawiji Sang Pembudidaya Ikan. Di kesempatan kali ini saya akan bikin konten bagaimana saya memanen hasil panen saya khususnya untuk ikan lele. Nah, untuk konten kali ini atau konten panen kali ini mungkin cara panen saya itu berbeda dengan kalian semuanya. Karena ya sistem penjualannya pun saya juga berbeda dengan kalian semuanya pastinya. Karena setiap sistem penjualan pasti ada trik teknik tersendiri untuk menangani hal tersebut. Jadi sebelum itu saya jelaskan di sini bahwa untuk penjualan ikan lele saya jual sendiri teman-teman. Jadi saya ecer sendiri. Biasanya kan kalau teman-teman semuanya atau petani pada umumnya itu dia panen langsung lempar ke tengkulak gitu kan. Nah kalau saya panen, saya jual sendiri. Kenapa? Karena pertama harga jualnya lebih tinggi teman-teman. Yang kedua, kita mendapatkan pakan ekstra dari hewan ikan lele yang kita bersihkan. Yang selanjutnya, karena memang lokasi saya sudah sangat strategis, berada di pinggir jalan, jadi saya tinggal pasang banner atau plakat jual ikan juga sudah lumayan menjual dan orang-orang sudah pada tahu. Yang selanjutnya adalah, atau yang keempat, itu karena kapasitas saya atau modal saya masih sedikit, lagi ngumpulin modal buat untuk memperbesar usaha saya. Nah kalau misalkan dengan modal sedikit ini, gimana caranya supaya kita dapat atau saya dapat keuntungan yang lebih banyak, itu ya teman-teman. Sebelumnya saya di sini atau di peternakan saya atau budidaya ikan saya tidak memelihara banyak-banyak. Di sini saya memelihara cuma 10.000 ekor. Nah 10.000 ekor, kalau misalkan dihitungan apa namanya ya, tonase atau bobotnya, paling kalau 10.000 dibagi 4 kan paling 2.000. Nah paling dalam waktu sebulan paling banyak atau paling banter itu paling menghasilkan 2 kintal atau 1,5 kintal. Nah kalau 1,5 kintal dihitung dijual ke tengkulak itu hasilnya sangat sedikit teman-teman, keuntungannya sangat sedikit. Maka dari itu saya inisiatif untuk meningkatkan harga, saya harus jual eceran. Karena jumlah ikan yang saya pelihara sedikit, maka saya mainnya di harga jual. Berbeda dengan petani-petani lain, dia kapasitas banyak, maka dia mainnya di kapasitas. Semakin banyak yang dia pelihara, maka keuntungan akan semakin bertambah. Sebenarnya seperti itu. Namun karena saya keterbatasan dengan modal, keterbatasan dengan waktu, maka saya putuskan untuk saat ini 10.000 ekor lele sudah cukup bagi saya. Nanti seiring berjalannya waktu akan saya tambah sedikit demi sedikit supaya mental saya juga sudah kuat, permodalannya sudah kuat, dan semuanya kuat. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu saya panen seperti apa, simak terus videonya sampai tuntas. Silo banget guys mataharinya guys. Jadi seperti ini cara panen saya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, ikannya itu masih ukuran 10-11 sudah saya sortir. Namun ada juga beberapa yang sudah masuk ukuran 9, cuma nggak banyak. Jadi karena saya jual yang ecer, jadi saya usahakan di kolam pembesaran itu maksimal itu ukurannya 10, jangan sampai melebihi ukuran itu, karena nanti saya kerepotan untuk menjualnya. Dan untuk airnya seperti ini teman-teman, ini adalah pompa air, dan airnya saya transferkan ke kolam sampingnya. Karena sekarang musim kemarau, jadi saya harus benar-benar menghemat air. Nah ini, airnya seperti ini, tapi ini nanti saya akan gunakan lagi ya teman-teman. Nanti saya buat videonya full. Ini saya sedang proses penyortiran, namun karena saya sendirian, jadi ya mohon maaf tidak bisa membuat video yang fullnya bagaimana. Yang penting garis besarnya nanti saya sampaikan. Jadi nanti ini akan saya sortir. Setelah disortir, air yang dari samping sana nanti saya kembalikan lagi ke sini. Jadi begitu proses budidaya saya. Karena saya tidak menjualnya ke eceran, dan karena saya tidak menjualnya ke tengkulak. Jadi seperti ini. Lagian saya sortir ini pun juga gak banyak, paling nanti dapat paling 15 kilo apa 10 kilo, nggak banyak-banyak lah teman-teman. Jadi seperti itu ya hasil sampingan saya budidaya ikan lele skala rumahan yang menghasilkan. Nah ini airnya sudah hampir habis. Sekarang saya sudah siapkan 2 wadah untuk menyortir ikan lele yang sudah konsumsi dan belum konsumsi.
seperti ini prosesnya kira-kira. Nih airnya bentar lagi habis, nanti setelah habis saya akan lakukan eksekusi, jadi sortir lele konsumsi. Nah untuk yang sudah mencapai ukuran konsumsi, nanti saya masukkan ke kolam konsumsi ini untuk penampungan, untuk siap dijual secara ecer. Gitu ya teman-teman kira-kira. Nah jadi ini airnya sudah kering, saya akan segera menggunakan pompanya. Seperti ini pompanya teman-teman. Seperti ini ya pompanya ya. Selanjutnya saya akan melakukan penyegeran. Nah, jadi gini guys, sistemnya saya ya. Jadi ini nanti kita sortir, yang ini nanti yang tidak disortir tampung dulu di sini biar tidak tercampur lagi. Nah, yang ini nih yang sudah masuk konsumsi tapi ini masih ada yang beberapa yang kecil, saya pindahkan ke kolam konsumsi. Jadi seperti itu ya. Cukup sederhana bukan? Silakan bagi yang ingin berbudidaya panen dengan sistem ini silakan dicoba. Namun ya semua sistem pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Untuk kelemahan dan kelebihannya nanti waktu yang akan datang akan saya bahas di konten selanjutnya ya teman-teman. Ini kapasitasnya pun dulu saya tebar 2000, paling sekarang sudah nggak ada karena sering banget saya sortir seperti ini. Gitu aja ya teman-teman. Nah oke guys, kali ini saya sudah selesai melakukan proses penyortiran dan kali ini saya isi lagi menggunakan air bekas kolam. Jadi airnya yang tadi ini di sini pompanya di dalam sini ya. Air yang sini dipindah ke kolam yang ini ya teman-teman. Dan itu masih kurang sedikit lagi selesai proses penyaluran persortiran. Masih ada sedikit. Nanti akan saya selesaikan sambil air ngisi, sambil saya nyosir. Kurang lebih seperti itu proses budidaya ikan lele saya untuk dijual eceran. Mungkin berbeda dengan kalian-kalian semua cara budidayanya, tapi nggak apa-apa karena tiap orang itu punya teknik masing-masing. Sekian videonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.